Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Utusan Kristal Suci Bab 7. Kenyataan pahit yang tersembunyi. Setelah membereskan pendaftaran, Dimas dan Elina pergi meninggalkan gedung Serikat Petualang. Meski mereka berjalan beriringan, di tengah padatnya orang-orang yang berlalu lalang kala senja yang menyelimuti, tak satu pun pembicaraan yang keluar dari bibirnya. Tidak bisa dipungkiri, dua petualang itu masih memikirkan apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Elina menghentikan langkah kakinya dan menggenggam tangan Dimas. Agar memecah kesunyian antara mereka, gadis itu bertanya, bagaimana jika kita pergi ke rumahku saja? Jantung Dimas seakan meledak. Selama ini, dia tidak pernah diajak pergi oleh seorang wanita. Dengan wajah yang memerah, pria itu balik bertanya, untuk apa? Elina menutup bibirnya lalu tertawa pelan. Aku hanya ingin mengajakmu membeli senjata dari baju zirah. Secara keluargaku menjalankan usaha pandai besi. Dimas hanya menggaruk rambutnya karena canggung. Dalam hati dia mengumpati diri sendiri yang menyangka gadis itu akan mengajaknya untuk berkencan. Jadi begitu ya. Sebuah senyuman genit jelas terukir dalam paras cantik Elina. Seakan ia ingin menggoda lelaki yang bersamanya. Kenapa wajahmu memerah begitu? Apa kamu pikir kita akan berkencan? Seketika, jantung Dimas berdetak kencang. Dengan wajah yang merah padam sepenuhnya. Dia membuang pandangan ke arah lain dan berpikir, bagaimana mungkin gadis pirang itu bisa mengetahui pikirannya? Apakah mungkin dia bisa membaca pikiran seseorang? Elina tersenyum kecil untuk menahan tawa, tapi dalam sekejap wajahnya berubah murung. Ia hanya menunduk, menatap jalan bebatuan yang ia pijak. Nampak jelas sebuah kesedihan merundung hati gadis penyembuh itu. Kenapa kamu diam saja? Tapi Elina terus menatap ke bawah dan menelan ludah. Kata-kata yang akan ia ucapkan seakan masuk ke dalam kerongkongannya. Untuk mengubah suasana, Dimas menepuk bahu gadis itu dan bertanya, apa ada sesuatu yang mengganjal? Ceritakan saja. Elina sedikit terperanjat karena kaget. Kemudian, dia menggeleng pelan, sembari mencoba untuk tersenyum. Tidak apa-apa, Dimas. Ayo kita pergi sekarang. Di tengah langit senja yang mulai menyelimuti Bafilis, dua insan berbeda kelamin itu pun melanjutkan perjalanannya. Tapi Dimas masih merasa penasaran dengan kejadian barusan. Ia sangat yakin bahwa Elina sedang menutupi sesuatu yang mungkin sangat menyakiti dirinya. Tak lama berselang,
Mereka tiba di distrik timur yang dikenal sebagai sentra perdagangan Bafilis. Puluhan toko yang menjajakan panganan manis, bahan makanan pokok, bahkan perlengkapan bertualang berjajar di sisi jalan yang dipenuhi penduduk yang berlalu lalang. Tepat di tengah distrik tersebut berdiri sebuah toko dengan plat yang menggantung di samping pintu berlambang palu dan parang. Di bagian bawahnya terdapat pelat yang lebih kecil dengan ukiran Howell Smithy. Tidak salah lagi, itu adalah tempat Elina beserta keluarga tinggal dan menjalankan usahanya. Dimas hanya berdiri mematung dengan tatapan penuh kekaguman. Baru kali ini dia melihat toko bergaya klasik terpampang jelas di hadapannya. Berbanding jauh dengan bumi yang mayoritas bangunannya bergaya modern. Elina langsung menarik tangan pemuda itu dan berkata, "Jangan cuma diam saja, ayo masuk." Denting lonceng terdengar kala pintu dibuka. Seketika, seorang pria berusia 50 tahunan dengan rambut beserta kumis dan jenggot yang telah memutih seluruhnya menyambut mereka dengan senyuman dari balik meja kasir. "Selamat datang. Oh, rupanya kamu sudah pulang, Elina." Ia hanya mengangguk pelan dan menjawab, "Iya, Ayah. Maaf jika aku datang agak terlambat." Ayah dari gadis itu dengan santai hanya tertawa. "Tenang saja, Ayah tahu kamu pasti akan pulang dengan selamat." Tetapi lelaki parubaya itu menatap Dimas dan bertanya, "Baru kali ini aku melihatmu. Apa kau orang baru di Bafilis?" Iya, saya Dimas Santoso. Salam kenal, Tuan." Pria parubaya itu hanya tertawa. "Hahaha, sudahlah, tidak perlu formal begitu, anak muda." Kemudian, ia mengangkat alisnya yang sebelah kanan dan menambah, "Nama yang cukup asing. Dari warna rambutmu, apa kamu berasal dari negara timur?" Dimas hanya menggaruk kepalanya. Mungkin dia harus merahasiakan jati dirinya sebagai utusan kristal suci agar tidak membuat kehebohan. Iya, benar sekali, Pak." Lelaki pemilik pandai besi itu menatap anak gadisnya dan bertanya, "Jadi, bagaimana caranya kalian bertemu?" Dengan senyum lembut, Elina menjelaskan bahwa ia dan Cheryl menemukan Dimas dalam keadaan pingsan di tengah hutan Bushwick. Selain itu, dia juga telah kehabisan bekal sehingga tidak memiliki uang sepeser pun. Karena tidak tega, gadis penyembuh itu mengajaknya ke Bafilis. Lelaki parubaya itu hanya manggut-manggut. Ia menatap Dimas dan berkata, "Aku turut menyesal dengan apa yang terjadi padamu, anak muda. Apa kau mau bekerja di sini?" "Sebenarnya dia sudah bergabung dalam timku, Ayah," sela Elina sebelum Dimas sempat menjawab. Seketika, lelaki parubaya itu menatap Dimas dengan kedua matanya yang berbinar-binar. "Jadi, kau ingin mencari senjata dan baju zirah ya? Kau datang ke tempat yang tepat, anak muda." Hahaha. Dimas hanya menggaruk rambutnya yang ikal.
Dengan sedikit terbata, dia berkata, "Hmm, untuk saat ini saya tidak memiliki uang, Pak." Ayah Elina hanya mengacungkan ibu jarinya dan berkata, "Tenang saja anak muda. Kali ini aku memberikan keringanan dengan membayarnya di lain waktu. Bagaimana?" Dimas terus menggaruk surai hitamnya lalu menunduk lesu. Sebuah dilema yang cukup besar menggulung batinnya. Dia benar-benar butuh perlengkapan tempur yang cukup mumpuni. Mengingat pertarungan melawan kawanan serigala kala itu nyaris merenggut nyawanya. Tapi di sisi lain, dia merasa tidak enak karena telah merepotkan Elina beserta keluarganya. Elina menepuk pundak Dimas dan bertanya, "Kenapa kamu hanya diam saja?" Dia sempat tertegun sejenak lalu menjawab, Aku hanya tidak mau merepotkanmu dan keluargamu saja." Ayah Elina menatap Dimas dan berujar, "Ingatlah ini anak muda. Seorang lelaki harus bisa melindungi wanita, meski harus mengorbankan nyawanya." Seketika, Dimas mengangkat wajahnya dan menatap ayah Elina. Kenapa Bapak berkata seperti itu?" Lelaki parubaya itu hanya menggeleng-geleng. "Bukannya nanti kau akan bertualang dengan Elina dan juga Cheryl, anak muda?" Ia menatap Dimas serius dan menambahkan, "Sudah pasti kau harus bisa melindungi para wanita yang bersama dengan." Dimas mengangguk pelan dan berkata dengan wajah serius, "Baiklah, Pak. Percayakan putri Bapak kepada saya." Ayah Elina tersenyum puas. Ia menunjuk ke sekeliling toko yang dipenuhi oleh senjata dan zirah. "Kalau begitu, silakan pilih saja mana yang kau suka." Hati Dimas sempat merasa tidak enak jika harus mengambil barang yang mahal. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kok kalau begitu saya pilih yang murah saja." "Oh, baiklah. Apa kau ingin mencobanya sekarang?" tanya ayah Elina. Dimas sempat melirik ke arah Elina yang setia berdiri di sampingnya. "Saya ingin mengajak putri Bapak berkeliling dulu." "Apa kalian ingin berkencan?" tanya ayah Elina lalu tertawa. Seketika wajah Elina memerah. Dengan sedih kecemberut dia berkata, "Ayah, jangan menggoda aku." Ayahnya terus tertawa setelah melihat reaksi anaknya. Setelah agak tenang, ia berkata, "Baiklah, nanti aku siapkan senjata dan zirah untukmu anak muda. Sekarang, nikmati waktu kalian." Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu." Dimas lalu menarik tangan Elina lalu pergi meninggalkan Howell Smithy. Ayah Elina melambaikan tangannya, mengiringi kepergian anak gadisnya beserta lelaki yang bersamanya. Bibir pria parubaya itu mengeluarkan sebuah gumaman pelan. "Semoga kamu bisa melupakan kesedihanmu, ya." Beberapa meter dari Howell Smithy, Dimas melepas tangan Elina lalu menatap wajahnya. Apa kamu tahu taman di sekitar sini?" Elina hanya mengangguk pelan. "Tapi mau apa kamu ke sana?" Dengan tatapan penuh keseriusan, Dimas berucap, "Ada sesuatu
yang ingin aku bicarakan berdua denganmu, Elina. Elina mengangguk dan berjalan terlebih dahulu. Baiklah, ikuti aku, Dimas. Mereka pun berjalan menyusuri Baville sore itu. Beberapa saat kemudian, dua insan itu tiba di taman, sekitar 50 meter di sebelah utara istana. Bunga yang berwarna-warni bermekaran menghiasi jalan setapak yang mengarah pada sebuah danau buatan. Di sekelilingnya terdapat beberapa bangku panjang yang terbuat dari kayu. Nampak pasangan muda-mudi asyik bercengkerama di tengah suasana senja. Dimas mengajak Elina duduk di bangku yang masih kosong. Pemuda tersebut menatap gadis yang bersamanya dengan serius dan bertanya, "Kenapa tadi kamu tiba-tiba murung? Apa ada masalah?" Tidak mau menatap wajah pria tersebut, Elina mengalihkan pandangannya ke danau. Dia hanya merenung dengan tatapan sendu. Kalau mau, kamu bisa ceritakan kesedihanmu pada aku." Tak disangka, air mata menetes dan membasahi kedua pipi Elina. Ia pun menangis terisak karena tidak kuasa membendung kesedihannya. Agar dapat menenangkan gadis penyembuh itu, Dimas merangkul bahunya dan berkata, "Aku minta maaf jika sudah memaksamu untuk bercerita." Beberapa menit berselang, Elina mulai merasa tenang. Ia menggeleng pelan dan menyeka air mata dengan senyuman pahit di wajahnya. "Tidak apa-apa, Dimas. Ini bukan salahmu." Elina menurunkan tangan Dimas dari bahu, lalu menggenggamnya dengan erat. Gadis pirang itu menarik nafas panjang dan memejamkan kedua mata. Menikmati angin sore mengisi rongga hidung. Ya. Akan aku ceritakan apa yang aku rasakan selama ini, Dimas. Bersambung.